saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian episode family. Pada hari ini saya akan membawakan tema dengan judul puzzle piece atau kepingan puzzle. Pernah gak sih saudara itu pernah merasa bahwa hidup saudara yang sekarang itu rasanya jauh banget sama yang saudara kira Tuhan telah janjikan ke saudara? Ibaratnya hidup kita ini seperti puzzle, di mana puzzle piece atau kepingan puzzle tersebut yang saudara pegang itu rasanya jauh banget dengan gambar puzzle yang saudara mau buat atau yang saudara mau bikin. Tapi ternyata di dalam Amsal 16 ayat 9 udah dibilang bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya sering banget ngerasa bahwa hal-hal yang sedang terjadi di hidup saya saat ini itu beda banget sama ekspektasi saya. Karena saya mau tahu setiap detail dalam hidup saya. Gimana karir saya ke depannya, apakah yang saya lakukan sekarang akan berkembang, gimana saya bisa membawa dampak pada dunia ini, atau gimana saya bisa yakin atas masa depan saya nanti. Tapi yang saya pelajari sekarang dari khotbah-khotbah yang pernah saya dengar adalah justru karena belas kasihan Tuhan kita nggak tahu segala detail tentang jalan hidup kita. Coba kita bisa lihat hidupnya Rasul Paulus, penulis perjanjian terbanyak di Alkitab, khususnya perjanjian baru. Di 2 Korintus 11 ayat 23-28, saudara bisa baca di rumah, itu kita bisa melihat sedikit perjalanan dalam hidupnya Rasul Paulus. Dia sering dipenjara, disiksa, dilempari batu, terjebak di laut, diancam banjir, dan banyak lagi masalah lain yang dihadapi. Nah, kalau Rasul Paulus tahu semua itu dari awal, ketika dia mulai menjalani panggilan Tuhan, menurut saudara, dia bakal tetap mau nggak menjalani hidup yang Tuhan telah tetapkan buat dia? Menurut saya sih, bisa jadi dia mundur ya, itu menurut saya. Tapi buktinya, hidupnya dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, sampai dia mengambil bagian dalam menulis kitab terbanyak di perjanjian baru. Jadi, kalau ada banyak hal yang saudara nggak tahu atau saudara ketahui, itu semua karena belas kasihan Tuhan. Kalau saudara nggak tahu bagaimana masalah saudara bisa selesai, percaya aja bahwa Tuhan kita udah tahu jalan keluarnya. Apapun yang sedang ada di tangan saudara saat ini, percayalah bahwa itu adalah salah satu bagian puzzle yang akan Tuhan pakai untuk sesuatu yang luar biasa. Terkadang mungkin kita merasa bahwa masalah yang sedang kita hadapi itu adalah sesuatu yang gak berguna, yang hanya menjadi beban hidup kita. Saya percaya deh, kalau sama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Segala hal yang saudara lalui itu bisa Tuhan pakai untuk sesuatu yang dahsyat. Tetap berjalan ke depan ya saudara. Saya pun tahu itu tidak mudah, tapi semua itu pasti akan sepadan dengan apa yang akan kita buat dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan renungan harian pada hari ini Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengar Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan, kepingan-kepingan puzzle yang telah Engkau rencanakan atas hidup kami Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, kepingan-kepingan puzzle itu bukan kami yang menentukan, bukan kami yang memikirkan Tuhan, tapi Engkaulah yang menentukan arah jalannya Tuhan.
Mungkin setiap masalah atau kekhawatiran yang kami alami Tuhan, kami pegang kepingan puzzle tersebut Tuhan. Tapi ternyata kami salah Tuhan. Seharusnya kamilah yang memberi kepingan puzzle tersebut kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menentukan bagaimana jalannya atas gambaran puzzle tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hal-hal di dalam hidup saudara pasti akan berubah sedikit demi sedikit. Daripada fokus ke seberapa jauh kita harus berjalan, lebih baik menyadari seberapa jauh kita sudah berjalan dari awal hingga sampai detik ini. Iblis itu selalu mau kita fokus ke masalah-masalah kita. Rese sih memang. Jadi jangan biarin iblis seneng ya. Jangan fokus ke masalah atau hal-hal yang belum saudara miliki. Bersyukur untuk apa yang ada di hidup saudara saat ini. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya ya saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.